Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk para audiens yang hadir di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Zati sebagai Master of Ceremony di acara bedah buku Do Design Why Beauty is Key to Everything by Alan Moore yang akan disampaikan oleh Mas Fahri. Baik, pertama-tama saya mungkin akan beri sedikit sinopsis terkait bukunya. Di sini akan membahas terkait desain, yang dimana desain itu tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga fungsional lainnya. Di sini juga saya akan perkenalkan sedikit terkait Mas Fahri, yaitu sebagai speaker utama kita hari ini. Mas Fahri adalah expertise profesional di bidang desainer dengan 7+++ experience yang sekarang ongoing 3 job, yaitu sebagai creative director di studionya sendiri, lalu sebagai tenaga ahli kalau tidak salah di kantor di Jawa Timur, lalu juga sekarang sebagai desainer di Explore Madura. Pengalaman-pengalamannya cukup banyak dan bisa dikatakan sudah cukup align dan expert di bidang desain. Supaya tidak lama-lama, mari kita langsung mulai ke main eventnya, yaitu pemaparan materi oleh speaker kita yang bernama Mas Fahri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah setahun lebih saya bisa kembali duduk di depan ya. Dulu saya dikasih kesempatan oleh teman-teman Sapa Karya untuk membahas tentang bagaimana regulasi AI terhadap profesi teman-teman di bidang industri kreatif. Dan kebetulan kemarin, jadi sebelum saya masuk materi ya, saya mau intermezzo sedikit. Sebenarnya kenapa saya membawa atau pengen mengulas buku ini, sebenarnya buku ini udah lama ya, dari tahun 2016 dan saya baru membacanya 3 tahun yang lalu. Waktu itu direkomendasikan di mana? Di salah satu komunitas di Halo Designers. Terus saya mencoba membaca, ternyata asik gitu ya. Karena sebenarnya di buku ini kebanyakan tidak membahas tentang teori, tapi refleksi kita sebagai seorang craftsmanship gitu ya, yang membuat sesuatu gitu, terutama dalam bidang desain. Mungkin ini akan sangat relatable untuk teman-teman yang bergerak di bidang khususnya di product design, UI UX design ya. Terus juga arsitektur bisa juga, interior design gitu. Karena dari buku ini kita akan banyak merefleksikan diri bagaimana alam itu menjadi inspirasi kita dalam membuat sebuah desain gitu ya. Oke, next. Oke, jadi kita ngobrolin dulu siapa Alan Moore. Alan Moore itu seorang penulis asal United Kingdom. Beliau itu seorang businessman, seorang konsultan dan seorang guru besar juga di salah satu kampus di Inggris. Beliau sebenarnya buku Do Design ini adalah salah satu series dari Do Books ya. Jadi ada Do Business dan ada Do yang lain. Nah, tapi karena saya adalah backgroundnya fokusnya profesinya adalah seorang desainer, saya lebih tertarik ke buku satu ini gitu. Jadi Alan Moore itu adalah ya ini seorang desainer, author gitu ya. Terus juga business initiator atau business konsultan lah bisa dibilang. Ya mungkin untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri siapa beliau gitu ya. Jadi kalau ngomongin Alan Moore itu kadang kita kalau orang yang paham industri film ngiranya dia tuh adalah seorang sutradara gitu ya, karena ada Alan Moore yang lain gitu. Oke, next Mbak. Nah, jadi ide yang saya tangkap dari buku itu adalah di buku ini ada 6 gitu. Beauty itu bukan kecantikan ya. Jadi beauty itu lebih ke estetika, atau kalau ngomongin kecantikan ada jurusannya sendiri gitu ya. Nah, jadi Alan Moore itu mengatakan bahwa beauty is a function gitu, sebuah fungsi gitu. Terus manusia itu sangat, yang kedua ya, manusia itu sangat
peka terhadap harmoni atau pattern gitu. Terus desain itu menciptakan sebuah pengalaman, sebuah arti gitu. Terus yang keempat, emotion drive choice. Jadi kayak emosi kita sebagai seorang manusia yang punya emosi itu yang akhirnya mengarahkan pada suatu pilihan gitu. Terus semuanya dari dunia ini itu by design. Terus yang terakhir kita akan ngomongin bagaimana bahwa beauty termasuk desain di situ sebenarnya ya itu bisa masuk juga. Ini nanti ada sangkut pautnya dengan politik, dengan budaya gitu ya. Itu jadi dan saya nggak begitu akan banyak masuk di situ, cuman nanti kita akan bahas juga gitu. Oke, next. Nah, jadi dari 6 itu tadi saya pengennya dari buku ini, jadi biar nggak melebar ya, saya pengennya hanya fokus pada 4 aja gitu. Core tesisnya adalah yang tadi, beauty as a functional and human requirement. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu melihat keindahan, fungsi dari sebuah keindahan, terus kenapa kita sebagai human gitu ya, manusia, sangat peduli terhadap keindahan secara biologi, secara psikologi, terus bagaimana pattern dan harmoni, terus mengartikan keindahan itu seperti apa. Terus implementasinya, implikasinya dalam dunia desain tuh kayak gimana sih? Terus kayak kita sebagai seorang desainer ya, misalkan teman-teman di sini kayaknya banyak yang desainer merasakan keindahan itu dalam mereka membuat sesuatu gitu. Terus misalkan pada akhirnya kita menjadikan itu memahami keindahan itu dalam konteks karir kita sebagai seorang desainer, praktikalnya kayak gimana gitu. Terus misalkan kita bekerja dengan banyak orang tuh kalau di UI UX tuh kan ada yang namanya low fidelity, high fidelity gitu-gitu ya. Jadi kayak wireframe, terus akhirnya ada yang jadi user interface lah apalah gitu ya. Nah itu bagaimana itu diimplementasikan gitu dalam dunia karir sebagai seorang desainer. Oke. Nah di awal di buku itu saya nggak punya fisiknya ya udah, saya punyanya PDF-nya. Di buku itu menjelaskan bahwa statement bold-nya Alan Moore, beauty is not luxury. Jadi keindahan itu bukan sebuah kemewahan gitu loh. Nah ini sangat berbanding terbalik kalau orang awam melihat keindahan, kemewahan gitu kan suatu yang sangat mahal gitu ya. Tapi sebenarnya di buku ini dia menekankan bahwa ini saya gak mau ngomongin ke arah filsafat ya, karena saya bukan seorang filsuf gitu ya. Nanti terlalu mendaki-daki gitu kan. Jadi intinya bukan sebuah kemewahan gitu loh. Jadi apa yang kita rasakan, pengalaman dari kita hidup itu adalah sebuah keindahan gitu yang mana setiap orang punya preferensi dan pengalamannya masing-masing. Jadi bagaimana kita memaknai keindahan itu di buku ini adalah bagaimana itu yang akhirnya misalkan kita berprofesi sebagai desainer, itu yang akhirnya balik lagi. Kemarin saya sempat nonton salah satu video salah satu desainer Indonesia, dia bilang bahwa skill, taste itu bukan sesuatu yang bawaan lahir gitu, tapi memang dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita rasakan gitu. Jadi kayak semacam skill itu adalah otot mana nih yang mau kita latih gitu. Nah itu jadi sebenarnya terus masuk ke keindahan gitu ya. Kalau kita sebagai seorang desainer gitu, kadang kan kalau profesinya baru masuk nyemplung, memang kalau bisa dibilang ya, kalau orang yang udah lama di desain terus melihat juniornya itu, desain kamu sampah gitu, ya memang sampah gitu. Nah itu dari situ kan, karena ada kemarin beberapa desainer yang konsultasi bilang, Mas kenapa ya kalau jarang ngedesain tuh ketika mau memulai lagi akan sangat susah. Ya sama, desain itu harus dilatih sama kayak kita belajar matematika, belajar latihan-latihan soal. Maksudnya kayak
problem-problem yang kita temukan, solve-nya kayak gimana. Nah, jadi bukan seberapa banyak biaya atau kayak luxury kan konotasinya adalah kemewahan kayak seakan-akan sebuah kekayaan gitu ya. Nah, jadi dalam desain itu keindahan tuh ya sebenarnya ya cukup mencari tahu kayak kita tuh belajar suatu ilmu gitu ya. Itu ya, tapi nanti ada bantahan, tapi kan privilege setiap orang beda-beda gitu. Nah, saya gak mau mendebat itu, cuman dari Alan Moore dia bilang seperti itu gitu. Next. Nah, jadi kebanyakan orang ya, termasuk saya juga dulu ketika masih terjun di bidang product design, saya itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi fungsional. Buttonnya harus ada di mana, ukuran typeface-nya harus seberapa, heading-nya berapa gitu ya. Terus warnanya harus kayak gimana gitu nanti gitu. Lebih ke fungsi gitu loh. Tapi pada akhirnya ketika saya benar-benar belajar lagi tentang desain gitu, keindahan itu bukan polesan gitu. Selama ini kan kita bikin dulu, perbaiki, dipercantik gitu kan, di estetikanya dipikirin di akhir-akhir gitu. Nah sebenarnya sebagai seorang desainer itu, kita di buku ini adalah diajak untuk mikir gimana caranya produk ini hasil akhirnya tuh udah ada di bayangan kita gitu. Jadi ketika kita berproses ya, istilahnya desain prosesnya itu udah dalam juga membawa keindahan itu tadi. Nah, bold statement-nya adalah yang saya pahami ya dari buku ini adalah beauty itu atau keindahan itu tidak hanya pada apa yang kita lihat gitu, tapi apa yang kita rasakan, feels gitu. Di situ kan key line-nya adalah beauty help us connect, understand, and care gitu. Nah makanya tadi saya bilang di beberapa ide yang saya tangkap dari buku ini adalah society dan care gitu. Jadi ada society termasuk di situ nanti kebijakan tata letak kota atau apalah gitu. Next. Nah kenapa keindahan itu penting untuk people, untuk semua orang gitu. Karena tadi saya bilang ada meaning di situ gitu. Kita akan merasakan sesuatu ketika melihat suatu keindahan, atau enggak case yang baru-baru ini ya, kayak yang lagi banyak dibahas adalah logo 81 gitu ya. Mungkin teman-teman ngikutin gitu ya. Itu kan apa ya? Saya nggak mau berkomentar juga, cuman saya pengen mengangkat itu relevansi terhadap apa yang kita bahas malam ini gitu. Jadi kadang orang itu ketika fokus hanya pada estetika gitu ya, apa hanya ada pada tampilan, yaitu nggak lebih dari hanya sekedar dekorasi gitu, ya kan? Dekorasi itu fungsinya hanya untuk dilihat, tapi tidak bisa digunakan terus menerus gitu. Desain itu bukan dekorasi gitu. Nah makanya kan Alan Moore bilang bahwa desain itu bukan fungsinya dibikin dulu, baru dipikirin estetikanya gitu. Oke. Nah, kenapa secara human psikologi dan biologi gitu ya. Kita kalau kita baca sejarah tentang arkeolog di National Geographic gitu ya. Kita tuh sering melihat banyak sekali kayak di Mesir, di goa-goa gitu ya. Kan banyak tuh kayak ukiran-ukiran gitu kan. Itu kan menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Membentuk suatu entah bentuk gitu kan. Di dalam dunia desain juga kita mungkin yang kuliah DKV, saya kebetulan nggak kuliah DKV. Kita kan teman-teman itu kan mempelajari yang namanya semiotika gitu, mempelajari bentuk gitu kan. Dan semiotika itu juga mempelajari tentang arti sebuah warna. Ada feel di situ gitu kan. Warna merah mengartikan apa. Terus kalau di dunia product design tuh warna merah berarti alert gitu kan, atau peringatan tertentu, atau close gitu kan. Terus kalau misalkan di approve itu berarti ada centang hijau dengan berwarna hijau tuh kenapa, kan ada arti-arti tertentu gitu. Nah we are wired for it gitu. Jadi kayak memang dari dulu gitu ya, kita sebagai seorang manusia itu emang
sudah secara biologikal gitu ya, dan secara psikologi itu memang terbiasa dengan itu gitu. Jadi ada suatu bidang ilmu namanya human computer interaction gitu. Nah itu sama, jadi kayak tombol itu harus ada di mana. Maksudnya yang sering kita pattern lah istilahnya. Pada akhirnya kan pattern di situ kan, yang terbiasa gitu. Dan saya baru kemarin juga baca tentang pattern itu tadi, bagaimana Google itu mengimplementasikan desain sistemnya, material apa itu namanya kalau di Google itu, bagaimana dia itu mengikis. Kalau dulu ya kita ngomongin balik lagi ke relevansi gitu, ngomongin sekarang. Dulu tuh kan kalau bapak ibu-ibu yang udah agak-agak tua itu kan ketika pakai gadget agak kesusahan gitu kan. Nah Google itu pengen membuat desain sistem yang mana antara yang paling muda sampai yang paling tua itu nggak bingung lagi cara pencet ini pencet itu gitu. Itu sih. Nah itu kan berarti kan kita mempelajari pattern di situ, human psikologinya apa, human computer interactionnya kayak gimana gitu. Jadi kayak harmoni, proporsinya kayak gimana. Jadi itu. Jadi dalam dunia desain implementasinya di zaman sekarang arahnya ke sana gitu. We feel before we explain. Kita gini, menjadi seorang desainer itu kita melihat, kita pengen ketika mendesain sesuatu ya kan, bagaimana desain kita tuh mudah dipahami, lower friction gitu. Kita melihat aja udah ngerti nih, maksudnya apa, arahnya kemana gitu ya. Atau kita ketika pakai aplikasi itu kegunaannya, fungsionalnya itu apa gitu. Jadi kayak beauty, lower friction, increase comfort gitu. Terus strengthen emotional connection. Nah, strengthen emotional connection itu bukan hanya dalam apa yang kita pakai, tapi yang kalau yang kita lihat misalnya kita ke kafe gitu ya. Terus kita nyaman kerja di situ, mungkin teman-teman yang ada yang juga UFC gitu kan. Kenapa kita merasa nyaman di kafe itu gitu? Kenapa kita merasa nyaman dengan brand itu gitu kan? Nah, manusia itu sebenarnya punya preferensi pengalaman berbeda-beda, maka akhirnya kenapa dia lebih milih brand ini daripada brand itu gitu. Nah, itu secara psikologi kan. Ini juga sebenarnya bisa juga mungkin teman-teman yang jadi brand business owner ya bisa memahami ini gitu. Jadi we feel before we explain. Kita merasakan dulu sebelum kita menjelaskan gitu loh. Tanpa perlu kita jelaskan kita udah paham. Nah gitu, itu bentuk dari kenapa keindahan itu penting dalam sebuah desain. Nah, jadi dari sebuah estetika tuh outcomes-nya apa gitu. Next. Nah, jadi keindahan itu improve kegunaan. Jadi mengimprove suatu kegunaan sesuatu. Misalkan gini, kita bikin suatu desain ya, yang ya let's say lah ya, ini direkam ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya orang pemerintahan juga, jadi ya bodoh amat. Gini, nggak usah takut-takut mas, santai. Saya udah 7 tahun gitu. Lawan. Gini, beauty improve use, jadi kayak kalau kalian lihat ya, banyak sekali desain-desain pemerintah yang ampas gitu ya. Gak guna pada akhirnya, dibikin doang gitu. Nah ini bukan kritik ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin anjay. Jadi beauty improve use, jadi kayak kadang kita sebagai seorang desainer itu melihat desain itu bukan hanya dari preferensi pribadi gitu loh. Karena ini akan dipakai oleh siapa, dilihat oleh siapa gitu kan. Mungkin teman-teman yang banyak sekali berurusan dengan plat merah akan merasakan kayak harus seleranya sesuai dengan seleranya bapak, seleranya ibu gitu. Padahal nggak guna gitu kan. Nah itu. Jadi dari ketiga ini adalah contoh kasusnya adalah output yang
sering ada di plat merah gitu. Jadi kayak improve use-nya nggak ada, improve meaning-nya nggak ada, apalagi improve connection gitu loh. Jadi kayak kenapa penting keindahan itu dalam sebuah desain? Estetika itu, balik lagi ya, di awal saya bilang estetika itu bukan sebuah hal yang hanya terlihat eye-catching gitu, enggak. Tapi ada feel di situ. Terus desain itu jadi valuable gitu ya, ketika teman-teman kalau lihat aplikasi gitu ya, ada beberapa teks gitu kan, penjelasan, terus kayak kalau button gitu ya, tombol tertentu, itu kan dibikin oleh teman-teman UX writer gitu ya. Itu kan apa ya, kayak kita tuh diajak ngobrol atau kita merasa terwakili di situ kan. Nah itu improve meaningnya di situ gitu. Atau enggak ketika membaca sebuah majalah gitu kan, desain layoutingnya gitu dari majalah itu tuh antara tulisan dengan gambar gitu ya, misalnya ada gambarnya gitu, itu ngerasa kayak terwakili ketika kita membaca teksnya, tulisan apa kita membaca teksnya, gambarnya tuh dijelaskan oleh tulisan ini gitu. Itu jadi ada meaningnya di situ. Sama kayak improve connection itu tadi, ketika bagaimana teks itu sesuai dengan apa yang, karena gini ya, desain itu bukan sebuah gambar gitu. Gambar kan lebih ke arah seni gitu ya. Desain itu adalah bagaimana kita menyusun sebuah teks ya. Susunannya itu pakemnya kayak gimana gitu. Ada namanya kalau di desain UI UX itu desain sistem gitu. Jadi heading tuh ukurannya berapa, copy text tuh berapa gitu. Nah itu jadi kayak button tuh harus kayak gimana gitu. Nah itu harus sesuai di situ, ada pakemnya gitu. Jadi nggak asal-asal kayak by feeling aja gitu. Gitu. Next. Udah ya lanjut ini pertanyaan dulu. Baik, sesi pertama sudah selesai ya teman-teman, akan lanjut ke sesi 2 sebentar lagi. Jadi akan dibuka 3 pertanyaan dulu, sebelum nanti di sesi kedua ada 3 pertanyaan lagi, yang dimana boleh angkat tangan ya terlagi buat yang mau nanya. Tapi saya sedikit mau kasih summary sedikit aja terkait section pertama dari Mas Fahri, yang dimana tadi bahasannya mulai dari idea from the book sampai how beauty is not luxury, dan juga how beauty can be a function, dan juga pada sesi akhir tuh mulai dari beauty improve use sampai beauty improve connection. Jadi dari sesi-sesi tadi ada totalnya 8 slide untuk sesi pertama ya. Jadi buat teman-teman bisa angkat tangan, lalu mungkin jika masih relate dengan slide-slide tadi bisa di-mention di topik mana yang mau ditanyain supaya Mas Fahri bisa jelas juga explain-nya. So kita langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Bagi yang mau bertanya silakan acungkan tangan dulu. Baik Mas, silakan. Namaku Gi ya. Aku pengen tanya nih ke Mas Fahri di bagian tadi, karena memang aku baru datangnya di bagian beauty as a function tadi ya. Aku tuh selalu punya keresahan gitu ya dalam hal UX designer, terutama dalam functionnya ini. Kalau dulu inget nggak kita ketika punya handphone, ketika mereknya itu Siemens atau Nokia kayak gitu ya, tombol backnya itu macam-macam gitu. Kadang ada di pojok bawah, yang hari ini itu kalau HP yang masih ada tombolnya, itu selalu ada yang sekarang selalu dipakai untuk melihat panggilan atau memanggil seorang, yang hijau itu. Kalau sekarang ya, patternnya semua handphone kan kayak gitu. Kalau dulu, seingatku ketika hidup di tahun 2008, 2009, itu menarik handphone itu. Jadi tombol back ada yang benar posisi ada di atas itu, kadang ada di bawah, kadang ada di atasnya sebelah kiri, atau di tombol N yang biasanya merah kalau di handphone sekarang kayak gitu. Itu jadi variatif gitu. Kalau dulu, dan itu memang membingungkan kayak gitu. Sehingga pada akhirnya dimulai dari produknya Nokia, kemudian Apple gitu ya, dengan prinsip HDC-nya, human
center design kayak gitu ya. Mengkaji bagaimana experience orang itu dikaji dan kemudian dibentuk dalam user experience tadi itu kan, kayak gitu. Nah, pertanyaanku kemudian, mana yang lebih dulu nih? Desain dulukah yang ngedrive behaviornya orang, atau behavior orang ini yang di drive oleh desain? Karena pada akhirnya sekarang kan kita ngomongin nih human design center kayak gitu ya. Desain-desain handphone yang hari ini tuh yang sangat membosankan itu diklaim hasil dari bagaimana experience orang dipelajari kemudian diciptakan dalam bentuk function tadi. Tombol back akhirnya di mana, tombol ini kayaknya gimana gitu. Sehingga menghasilkan handphone yang sangat membosankan hari ini gitu. Iya, generik ya. Jadi aku berpikir jangan-jangan desainlah yang mendriver kita, behaviornya sama gitu. Sehingga website itu begitu membosankan hari ini. Kalau dulu sangat ini variatif itu bentuk tampilan. Sekarang ya udah ngedrive aja, menu home tombol menu di sini dan lain sebagainya. Memang itu sangat memudahkan gitu. Tapi bagiku pada akhirnya sangat membosankan. Kayak gitu. Nah, ini kalau ini kita ngomongin di teknologi. Kemudian ketika ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Di kehidupan sehari-hari, ruang publik kita itu, padahal kita itu dipengaruhi oleh desain infrastruktur kota ini. Kayak gitu. Aku ngerasain banget ketika pernah ke Jepang gitu semisal. Dia itu kalau nggak ada zebra cross, warganya nggak boleh nyebrang. Mau zebra crossnya 100 meter kamu harus ke zebra cross. Karena bagaimana desain itu dibikin oleh, kalau di sini kan enggak gitu. Corporate DB gitu. Nah. Baik, terima kasih Mas Yudi. Silakan Mas. Siapa? Mas apa? Mas Di. Gi. Oh, sorry, gak denger. Oke, mau langsung dijawab gak Mas? Tadi panjang soalnya takut keburu lupa. Enggak, lanjut dulu. Lanjut dulu aja. Oke. Audiens kedua ada yang mau nanya gak? Oh, Iko duluan sih. Oh, Mas Alfian duluan. Oke, silakan. 1 menit penjelasan ya Mas Alfian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang warna-warna ya, yang dijelaskan oleh Mas Fahri kan. Setiap warna memiliki arti gitu kan. Yang saya highlight adalah warna merah. Tadi Mas Fahri bilang bahwasannya merah tandanya peringatan. Tapi berbeda dengan duit. Kalau merah berarti 100.000 gitu kan. Dan menanggapi warna itu gitu kan, agak relate dengan buku. Kadang saya melihat buku itu indah atau bagus. Kayak first impression tuh kayaknya buku ini bagus deh. Kalau warna dan mungkin gambarnya menarik, tapi setelah dibuka zonk gitu isinya gitu, kayak hambar juga ceritanya gitu. Terus ada contoh lagi buku di sebelah pojok sana warna biru yang covernya seperti skripsi anak ITS itu, warna tetralogi punyanya Pramudia Nantatur, itu skripsinya ITS banget sih covernya gitu kan. Itu malah kebalik Mas, kayak covernya sangat membosankan, tesis banget, skripsi banget, tapi orang-orang udah tahu isinya itu beautiful gitu, bagus, sebuah mungkin bisa menandingi Mahabharata kali isinya mungkin. Nah, Mas Fahri itu gimana tanggapannya tentang keanomalian tersebut kayak gitu? Terima kasih. Thank you Mas Alfian. 1 audiens lagi. Terakhir untuk kasih 1. Oh ya, silakan. Siapa? Oh, Iko jadinya. Oh, oke, diutamakan audiens ini dulu ya. Silakan Mas, perkenalan dan briefnya jangan panjang-panjang ya. Duduk apa ya? Baik, nama saya Faid. Langsung saja sebagai pengantar. Mungkin pertanyaan saya lebih ke ontologi saja, karena begini. Saya akan mulai dengan narasi awal beauty as function. Bagi saya ini sangat kontradiksi sekali. Karena selama ini kita tuh paham mengenai beauty itu as idea, sebagai ide, bukan sebagai pragmatism gitu. Kalau kita bahas fungsi, kita tuh selalu bahas mengenai pragmatism. Sejauh mana
suatu wujud itu berfungsi sebanyak-banyaknya kepada kita atau seperti apa. Nah kalau misalkan beauty, kita tuh pasti selalu bahas mengenai ide. Jadi beauty itu secara verbal itu kita selalu membahas mengenai wujud. Perempuan itu cantik, tulisan ini bagus. Pasti yang dinilai itu apa yang tersurat di depan. Sedangkan fungsi itu biasanya selalu dinilai value-nya itu dinilai melalui apa yang tersirat di belakang. Bagaimana dia bisa mendatangkan semakin banyak orang terhadap suatu atensi desain tersebut atau tidak. Jadi bagi saya datang sebagai antitesis dari pernyataan atau opini dari Alan Moore itu sendiri, bahwasanya apa sih sebenarnya, ini pertanyaan dasarnya, apa sih sebenarnya beauty yang secara ontologis dipahami oleh Alan Moore. Karena bagi saya beauty dan function itu sangat berbeda sekali. Beauty itu ranahnya ideologis, sedangkan function itu biasanya ranahnya pragmatism. Kalau misalkan beauty misalkan, kita selalu mempresentasikan beauty itu melalui wujud, bahwasanya ada perempuan cantik, dan ini wujud ini selalu pasti bergeser dengan sesuai dengan tabiat, sesuai dengan budaya masing-masing. Contohnya misalkan, selama ini kita pasti mewujudkan cantik itu kepada wanita. Padahal kata Muhammad Abduh, dulu itu ayam laki-laki itu dianggap lebih cantik daripada ayam perempuan. Kenapa? Ayam laki-laki itu dianggap lebih semok begitu. Jadi makanya dia dipertarungkan, lebih semok bodinya dan lain sebagainya. Cuman karena berangsur-angsurnya waktu, bergantinya budaya, cantik itu beralih dari laki-laki kepada perempuan. Pasti selalu seperti itu. Sedangkan fungsi itu pasti selalu dipahami sebagai pragmatisme, sebagai apa sih sebenarnya dampak dari keberadaan wujud tersebut. Jadi sebenarnya saya datang untuk mengkritisi poin dari si Alan Moore ini, bahwasanya saya tidak setuju sebenarnya beauty is function. Jadi sebenarnya beauty yang dipahami oleh Alan Moore itu apa sebenarnya, begitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya out of nowhere semua ya, masih kayak nggak nyangka gitu loh. Saya skeptis, kok kalau bawa ini ada yang nanya nggak ya gitu. Jadi oke, jujur dari pertanyaan pertama aja udah ngomongin human computer interaction, human design interaction gitu, atau apa human centered design gitu kan. S2 ya. Saya masih S1 mas. Jadi gini mas, ini sorry ya kalau salah ya, karena saya tahu di sini ada beberapa teman-teman desainer yang lumayan jago dan kliennya di mana-mana. Jadi setahu saya, menurut keyakinan saya, di dunia desain itu ada yang namanya A/B testing gitu ya kan? Kita tahu A/B testing gitu kan. Bahkan Netflix itu berkali-kali sampai ratusan, bahkan dari ratusan ribu A/B testing. Akhirnya dia tuh punya desain yang kepake sampai hari ini gitu kan. Dari sekian penelitian yang mereka pakai gitu, entah by kuesioner atau apalah gitu. Ya, mungkin teman-teman kalau istilahnya kalau di desain grafis itu namanya eksplorasi desain teman-teman. Jadi nyoba bentuk yang kayak gini, diubah dikit, dilempar ke audiens banyak. Mana nih yang menurut kamu yang paling kamu gampang menerimanya gitu loh, gampang mencernanya gitu kan. Tapi di lain sisi gitu ya, desain itu dipengaruhi oleh bisnis gitu, ya kan. Sekarang apa sih yang nggak pengen conversion gitu kan? Ya saya juga merasakan apa yang Mas Arigi rasakan gitu loh. Apalagi semenjak adanya AI gitu ya, orang bikin dashboard gitu kan, bikin landing page, tuh kayak cuman beda di logo perusahaan doang gitu. Tapi susunan buttonnya, navigation barnya sama semua gitu. Kadang idealis kita tuh kalah di situ gitu loh, kalau kita bekerja ke orang gitu, karena tujuan bisnisnya ya adalah conversion rate tadi gitu, mendatangkan uang, dan orang kebanyakan adalah terbiasa dengan pattern yang kayak gitu. Ya saya akhirnya di situ memang keindahan itu tadi, ini menyambung ke pertanyaan Mas Faidol gitu ya, pada akhirnya nggak begitu digunakan ya, balik lagi. Tapi gini,
mungkin nanti di ini akan menjawab gitu ya. Ada yang namanya long lasting gitu ya. Jadi kayak gimana caranya desain itu longevity gitu. Jadi di apa ya? Diingat sampai selamanya gitu loh. Kayak ya brand-brand gede gitu kan. Dari swoosh-nya Coca-Cola gitu kan. Kita kan dengan swoosh-nya aja tanpa huruf Coca-Cola dengan merah dan apa itu namanya pitanya gitu kan udah kelihatan kayak, atau enggak gini pattern tertentu di Levi's itu yang Piala Dunia akhir ini gitu udah ditutupin tapi kan tetap gitu kelihatan karena kita tuh ya, tadi kan ada penjelasan bahwa kita tuh mengenali sebuah pattern gitu dan kita we are wired for it gitu, kita kayak udah terikat dengan itu gitu. Nah, human looks for pattern and coherence gitu. Terus harmony and proportion makes everything easier to process. Nah itu, jadi kayak harmoni di situ dan proporsi. Kenapa pada akhirnya di zaman sekarang, apalagi orang kalau ngedesain pakai cloud gitu ya, pakai AI gitu kan, pasti typeface-nya itu gitu kan, warnanya itu gitu ya. Tinggal gimana kita convert dia ke Figma terus kita otak-atik. Kan kita cuma ambil idenya di situ. Tapi kadang kita sebagai desainer itu terlalu fokus hanya pada itu. Tidak kita apa ya namanya, ada nanti di akhir attention to detail gitu. Kadang kita udah punya brand guideline gitu kan. Tapi karena udah kadang alasannya dikejar deadline lah, KPI-nya beginilah, begitulah gitu kan. Ya pada akhirnya mau nggak mau harus diselesaikan meskipun secara harfiah itu nggak selesai gitu. Karena dikejar Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Ya saya ya mulai lumayan paham dengan itu gitu. Karena pada akhirnya kita akan diperbudak oleh bisnis gitu. Ya kan? Kebutuhan ya namanya kita mengeluarkan duit untuk mempekerjakan kita mereka memperkerjakan kita sebagai desainer. Ya pada akhirnya kita manut yang namanya stakeholder gitu. Yang punya kebijakan, yang punya wewenang di situ. Tapi kita sebagai desainer memang pada akhirnya akan sangat cuman ya saya merasakan juga, that's why kenapa saya bukan berhenti ya, agak pause, nggak lagi masuk ke dunia interaction design karena saya merasa kayak terlalu banyak hal-hal yang seragam di situ gitu loh, nggak ada lagi pattern tertentu dari suatu brand tuh yang kelihatan beda. Karena saya juga merasakan saya semenjak fokus di studio saya gitu ya. Banyak brand owner tuh mas, brand smacknya ke cafe ini ya. Terus kayak saya mikir gitu loh. Kalau kamu bikin brand yang beda terus brand smacknya ke cafe ini, alasannya apa pak gitu. Ya karena dia banyak yang datang gini terus ini. Padahal sebenarnya ya kalau kita mau fokus suatu produk-produk entah itu fisik, digital gitu ya. Experience-nya itu loh yang nggak bisa disamain gitu. Paham kan? Bahkan even itu satu brand pun, ya kan? Satu brand pun dengan cabang-cabang yang berbeda, experience orang tiap datang ke tempatnya, feel-nya berbeda. Karena apa? Interaksi antar manusianya juga berbeda. Itu. Sama kayak di dunia desain ketika bikin dashboard, ya kan, conversion tadi harus begini begitu, ya aneh juga pada akhirnya. Ya itu keresahan kita sebagai desainer dan saya juga sama resahnya dan saya nggak bisa menjawab lebih dari itu gitu. Terus nomor 2 tadi Mas Alfian bilang kayak saya beli buku gitu kan, warnanya ini bagus gitu, dibuka ternyata nggak menarik gitu kan. Ya saya bukan penulis ya, dan saya jarang nggak begitu sering baca buku gitu ya. Ya buku-buku tertentu aja yang saya baca gitu dan nggak pernah saya beli buku itu bukan kalau saya ya beli buku itu bukan karena covernya menarik atau apa enggak. Saya lebih beli buku tuh dari dulu karena udah pernah ada yang baca terus review mereka kayak gimana, saya suka saya baca gitu loh. Saya mohon maaf kayaknya belum bisa menjawab itu secara gamblang gitu ya.
Karena itu lebih pada akhirnya kan antara cover dan isi gitu kan. Itu mungkin karena background saya nggak ke desain layout gitu ya, saya juga kurang paham di situ. Lanjut ke Mas Faidol tadi, Mas Faidol bilang antitesis dari beauty dan function gitu ya. Gini Mas, kalau nanti ya Mas Faidol baca gitu bukunya, di buku ini dia itu lebih ke di awal-awal tuh kebanyakan buku sampai di pertengahan dia tuh lebih mengambil referensi quote atau refleksi dari beberapa tokoh-tokoh terkenal termasuk Albert Einstein gitu kan. Terus ada penerima Nobel Fisika. Dia itu melihat kecantikan atau keindahan gitu ya. Lebih ke kayak gimana dalam ilmu-ilmu pasti ya istilahnya ya. Kayak ada namanya apa ya? Pattern-pattern tertentu yang bahkan lebih kecil daripada atom gitu ya dalam matematika gitu. Nah itu inspirasi dia kenapa bilang why beauty is key to everything. Bagaimana Allah itu menciptakan dunia itu dengan keindahan gitu loh. Jadi lebih ke kayak melihat dunia, dia bukan hanya fokus pada satu wujud yang dia tuh perempuan gitu ya, enggak. Jadi bukan kecantikan yang kita bahas malam ini, tapi keindahan. Keindahan itu bukan hanya dari segi apa yang kita lihat gitu, tapi yang orang lain dan kita rasakan. Dan balik lagi saya statement di awal tadi bahwa keindahan dan perasaan yang kita rasakan akan berbeda tergantung bagaimana kita dilahirkan, kita dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, itu yang akhirnya maksud dari Alan Moore adalah kita tuh harus sering-sering melihat keluar gitu loh. Agar apa? Agar kita terinspirasi bahwa dunia yang Tuhan ciptakan itu sangat indah. Jadi kita terinspirasi untuk juga ketika membuat sesuatu tidak hanya memberikan fungsinya seperti apa, tapi dari fungsi itu sudah ada keindahannya tersendiri bahkan dari sebelum kita jelaskan gitu loh. Itu yang dimaksud oleh Alan Moore gitu. Jadi alam semesta sebenarnya yang dia bahkan ilmu fisika dibahas juga, ilmu arsitektur, bagaimana arsitektur itu terinspirasi oleh alam-alam tertentu, kenapa bentuknya seperti ini, itu sih Mas, gitu. Oke. Baik, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, apakah any follow up questions dari 3 audiens yang bertanya, apakah udah cukup? Sudah cukupkah? Ya, silakan. Follow up question tah itu. Ya, follow up. Ya, Oke, silakan Mas silakan. Faidol. Iya. Oke, saya jawab ya. Sebelum saya jawab, lanjut. Gini Mas, memang betul keindahan tidak melahirkan fungsi dan fungsi tidak harus selalu dengan keindahan gitu. Tapi di sini kan konteksnya kita adalah mendesain gitu. Konteksnya adalah gini deh,
Kita kerucutkan pada konteks aplikasi deh. Kalau aplikasinya ampas, jelek, siapa mau pakai? Kan gitu kan. Gak ada outcomes-nya di situ gitu loh. Estetika udah gak ada gitu, apalagi fungsinya gitu kan. Itu yang dimaksud pada akhirnya, kenapa akhirnya saya tadi ada 4 yang mau dibahas adalah agar tidak terlalu kenapa saya bilang tadi saya fokusnya ada di sini aja gitu. Kortesinya adalah beauty as a functional. Jadi menjadikan beauty itu sebagai suatu fungsi juga gitu loh. Dalam kita mendesain sesuatu, karena di situ saya bilang tadi juga we feel before we explain. Jadi kayak sebelum kita mendesain kita udah feeling nih, kita mau mendesain apa gitu. Nanti bentuknya jadinya kayak gimana gitu kan. Udah ada gambaran gitu loh. Itu. Agar apa? Agar kita jadi lower friction, jadi kayak kita gak bingung gitu. Friction kita tuh lebih rendah gitu. Itu sih, karena balik lagi di situ juga ada pattern apa segala macam gitu sih. Itu ya Mas Faidol ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang desain itu begini gitu. Nah, saya kebetulan ini sebenarnya melanjutkan jawaban dari Mas Faidol ya. Jadi everything is designed gitu. Kenapa everything is designed? Jadi kayak gini. Tadi saya udah bahas tentang produk gitu ya, produk digital, produk fisikal gitu. Itu udah saya bahas tadi kayak gimana tadi human computer interaction gitu-gitu. Nah, as a service gitu. Bagaimana ketika saya bilang tadi kita datang suatu kafe gitu atau kita membeli sesuatu gitu kan. Kita tuh akan merasa ada feel yang mungkin akan berbeda dengan orang gitu. Apalagi kalau udah ngomongin selera gitu. Selera itu nggak bisa didebatkan gitu kan. Tapi kebanyakan adalah yang namanya desain itu nggak pernah selesai gitu. Desain itu nggak pernah selesai teman-teman. Dan kenapa nggak pernah selesai? Karena manusia itu akan terus berevolusi secara pemikiran dan tidak pernah puas gitu. That's why ada yang namanya sistem di sini. Nah, sistem dan society ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Bagaimana tadi Mas Ari bilang tata letak aturan kota di Jepang kalau mau nyebrang sesuatu harus lewat zebra cross gitu ya. Kebetulan saya punya teman kemarin dia ada di Polandia, terus kayak dia mau nyebrang asal nyebrang gitu ya. Terus habis itu dia ditilang gitu. Tilang karena dia nggak tahu aturan bahwa di sana kalau mau nyebrang memang harus lewat zebra cross gitu. Nah itu jadi kayak apakah desain itu harus sama tiap orang, bahkan tiap negara punya desain-desain yang berbeda gitu. Makanya kalau teman-teman melihat ya desain orang-orang Eropa ya, terutama kalau dalam bentuk website itu lebih ke arah Swiss style design ya. Kalau orang Jepang atau orang Cina itu kayak seabrek gitu loh. Kalau kalian lihat Shopee lah, nah contohnya kayak gitu. Nah kalau kalian lihat orang Indonesia itu lebih colorful kebanyakan. Nah apakah kecantikan bagi mereka ini, bagi setiap orang di tempat yang berbeda, apakah sama? Ya tentu berbeda karena pengalaman alamnya juga berbeda. Balik lagi ke awal tadi ya, karena pengalaman dari apa yang mereka lihat gitu kan, terus apa yang mereka pelajari itu akan sangat berbeda. Terus itu sistem dan society ya. Next. Nah, beauty creates emotional and value. Jadi kayak mungkin bisa lihat ininya enggak, gambarnya enggak. Jadi kayak beauty creates emotional value gitu. Revolusi Prancis. Enggak paham ya revolusi Prancis ya? Bukan. Kata presiden kan suruh belajar bahasa Prancis. Jadi kayak keindahan itu evoke emotion that go beyond functionality. Lebih dari sekedar fungsionalitas gitu. Ketika orang-orang itu menghadapi atau melihat sebuah keindahan gitu ya, entah itu produk, entah itu sebuah service atau sebuah ruang gitu ya, atau pengalaman gitu, mereka benar kata Mas Faidol tadi akan merasakan ketenangan gitu, atau dia tuh
wonder tuh apa namanya, wonder, benih wonderful Indonesia ya. Wonder itu kayak ya tercengang gitu loh, terus kayak terinspirasi pada akhirnya. Jadi kayak makanya kan beautiful tadi adalah ketika kita melihat sekitar, melihat dunia terutama, makanya tidak hanya benar. Jadi lebih keindahan tuh lebih daripada fungsionalitas sebenarnya, beyond functionality gitu. Terus yang kedua, beauty create social value gitu. Jadi bagaimana kebijakan, misalnya ini saya masuk ke politik ya, kebijakan politik itu benar-benar gitu ya pro pada rakyat gitu. Akhirnya apa? Ya rakyat merasa merasa nyaman hidup di negara tersebut gitu. Ya meskipun kadang gini, create social value itu gak semua orang setuju gitu ya. Kadang suatu kebijakan itu nggak semua orang setuju, dan memang dalam ilmu politik pun gitu, kita nggak bisa menyenangkan semua orang dan nggak bisa disetujui oleh semua orang. Tapi setidaknya itu menguntungkan dan memang untuk apa ya istilahnya, kalau bisa dibilang kebijakan itu ya, beauty create social value tadi benar-benar memang untuk balik pada rakyat gitu. Next. Nah ini saya ngerucut ya. Jadi kalau yang bukan desainer dan apa ya intinya, terus apa kegunaan dari baca buku ini gitu untuk para desainer gitu. Jadi kita mentreatment estetika ya atau keindahan itu sebagai sebuah strategi gitu loh. Jadi jangan memisahkan antara, balik lagi ke awal ya, jangan memisahkan antara usability, kegunaan gitu ya, dengan keindahan. Jadi karena keduanya itu gitu ya akan mengadopsi atau membuat apa ya, jadi parameter kualitas dari produk itu tadi gitu. Jadi kadang gini, ini kalau balik lagi ke UI UX design gitu ya, kita bikin wireframe itu sketsa teman-teman. Jadi kotak kecil, terus tempat teks di mana gitu kan. Nah itu kan fungsinya udah ketahuan nih kemana gitu kan. Tapi di situ kita juga udah punya bayangan gitu, bahwa estetikanya akan jadi seperti apa gitu. Nah design for feeling, not flow gitu. Jadi kadang kita tuh kalau ngedesain website atau ngedesain aplikasi tuh ya flow-nya, user flow-nya kemana gitu. Tapi pengalaman ya, experience kita ketika membuka aplikasi gitu kan, ngecek terus kayak mau beli sesuatu, itu kan di situ tuh convert-nya, experience-nya tuh kayak gimana itu dibangun juga gitu. Nah, expand the design scope. Jadi kayak apply design thinking to service process environment and organizational experience. Jadi kayak desain itu karena kebanyakan gini, orang awam ya terutama melihat desain itu hanya sebagai kayak bikin poster ya kan, bikin ya intinya yang suatu pengumuman lah gitu ya. Padahal desain itu beyond dari itu aja, gak sekedar serendah itu gitu loh. Desain itu adalah merancang gitu ya. Nah kalau udah merancang itu kan berarti kan tidak hanya melihat dari segi fungsionalitas gitu, tapi kegunaannya kayak gimana gitu. Jadi kayak expanded design scope. Jadi teman-teman yang misalkan baru masuk ke dunia desain, jangan hanya melihat desain tuh hanya mendesain poster, mendesain logo gitu. Bahkan desain logo pun ada turunannya gitu loh. Kegunaannya apa, filosofinya kayak gimana, apakah benar-benar itu merepresentasikan si organisasi atau brand tertentu gitu. Apakah cuman bagus-bagusan doang gitu kan. Nah yang keempat adalah use design as a care. Jadi semakin kita punya sisi empati gitu ya dalam mendesain sesuatu, akhirnya apa? Karena kita tuh attention to detail gitu loh. Jadi kayak mendesain sesuatu tuh jangan hanya pada menurut kita bagus aja gitu loh. Atau desain itu kan ada, atau produk itu ada karena untuk menyelesaikan sesuatu masalah gitu loh, ya kan? Kayak contoh Gojek ada karena apa gitu, orang ya biar nggak jauh kalau cari ojek. Terus ya kayak sekarang Tokopedia ada atau Shopee ada itu karena apa gitu. Nah
desain tuh masuk di situ sebagai fungsi gitu. Agar terjadi pembelian atau order di situ kan keindahan itu masuk gitu. Bukan hanya ketika di akhir gitu. Next ya. Nah, ini saya nggak perlu jawab. Ini pertanyaan buat teman-teman yang masuk di dunia desain gitu. Apakah kita hanya mendesain itu hanya biar selesai aja gitu? Terus pada akhirnya dari yang saya jelaskan ya, jadi keindahan untuk kita tuh sebagai seorang desainer konteksnya tuh apa aja gitu. Terus misalkan ada sistem yang agak-agak gitu ya, agak nyeleneh gitu. Apakah itu apakah itu mengganggu gitu? Terus gimana cara kita tuh attention to detail, terus bagaimana akhirnya orang yang menggunakan produk atau hasil desain kita tuh ngerasa kayak kita tuh diperhatikan. Nah kayak gitu. Orang tuh ngerasa feels comfort gitu, merasa nyaman gitu kan. Experience-nya baik gitu. Nah ini, jadi kayak sebagai seorang desainer itu kebanyakan kita kan kalau mengerjakan project tuh ya buka Pinterest gitu kan, mencari inspirasi. Atau enggak kita A/B testing yang tadi gitu kan. Jadi sebenarnya sebagai seorang desainer gitu ya, dari buku ini gitu ada 14 poin gitu. Yang pertama tuh be curious about the world gitu. Jadi kayak kita melihat skala yang lebih besar dulu gitu kan. Increase your depth of field. Jadi kayak benar-benar dari hal yang besar tadi pada akhirnya kita memaknai hal yang paling kecil gitu. Terus develop an ability to adapt. Jadi kayak kita tuh harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, apalagi dengan adanya AI kayak sekarang gitu. Observe others. Jadi kayak ini mungkin lebih ke kayak kalau kita kerja di suatu perusahaan gitu ya. Mengobservasi produk saingan kita tuh kayak gimana. Terus go and see others. Go and see others tuh kayak kita berkolaborasi. Nah ini yang saya lihat di Pamekasan ya terutama, itu sangat jarang terjadi kolaborasi. Yang ada gontok-gontokan, saling ini namanya iri-irian lah. Understand language. Nah ini, jadi agar kita tidak terbatas hanya pada bahasa Indonesia gitu kan. Agar memahami di luar sana seperti apa gitu kan. Itu pentingnya kita sebagai seorang desainer untuk understand language yang lain gitu. Work better together. Jadi kalau di Figma itu adalah ada quote. Intinya suatu yang baik atau bagus itu dikerjakan bersama-sama gitu. Bukan dikerjakan sendirian. Start with optimism, ya namanya juga bikin sesuatu harus kita optimis gitu. Nah, recognize no boundaries. Nah ini yang sering banget teman-teman desainer itu ngerasa terbatas gitu loh. Ketika ada sesuatu yang baru gitu ngerasa kayak aku nggak bisa gitu. Enggak lah, akhirnya nggak berkembang gitu. Akhirnya prosesnya adalah be open gitu. Terbuka untuk belajar hal baru. Only work with good people. Ya good people buat kalian ya beda-beda mungkin ya. Setidaknya kenapa only work with good people? Agar kalian terinspirasi dan juga menginspirasi. Seek to create enduring beauty. Ya balik lagi yang saya jelasin di awal. Surrender ini bukan menyerah ya, tapi berpasrah diri. Jadi kayak kenapa berpasrah diri? Kalau di bukunya itu di surrender ini adalah ketika kita melihat sesuatu ya, dan terinspirasi, rekam itu, coba juga di saat itu juga, siapa tahu nanti kepake. Nah itu. Jadi kalau di buku itu bilangnya kayak gitu, surrender itu bukan menyerah ya, tapi berpasrah diri. Ya nerimo ing pandum kalau kata orang Jawa ya. Let's go of fear. Jadi kayak nggak perlu takut gitu loh. Gitu. Dan dari 14 poin ini adalah kita tuh sebenarnya diminta untuk sering-sering bereksplorasi. Eksplorasi bukan jalan-jalan ya, tapi mencoba hal-hal baru dalam konteks di dunia desain itu seperti apa. Agar apa? Ya kita tuh perspektif kita akan lebih lebih luas lagi gitu loh. Jadi bukan lagi hanya desain itu bagus atau jelek, enggak gitu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang desainer melihat ini kok works ya gitu. Kok ini kok bagus ya. Akhirnya kamu telaah, ini kalau misalkan item yang ini aku keluarin
atau yang ini aku ini apakah masih bagus? Nah kayak gitu, itu kegunaannya. Itu teman-teman, next. Nah jadi beauty is a form of care gitu, karena keindahan itu kita jadikan suatu suatu prinsip bahwa kita tuh peduli gitu sebagai seorang desainer gitu. Itu mungkin dari saya. Mungkin bisa dilanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, 3 audiens lagi untuk sesi terakhir. Sedikit memberikan brief summary sebentar ya, terkait yang disampaikan di sesi kedua. Jadi tadi menjelaskan beauty, how combines product, service, system, sama societies. Juga menjelaskan beauty create emotional dan social value. Jadi dijelaskan juga kalau beda negara, beda design taste. Which is aku sangat setuju terkait itu. Terus juga how to treat aesthetic strategy. Dijelaskan juga gimana comfortnya juga dibangun, tidak hanya the beauty tapi comfortnya, tidak hanya the flow tapi comfortnya juga. Which is setuju juga, aligned. Terus juga yang terakhir juga sempat membahas tentang where do ugly system create friction. Dijelaskan juga kalau nggak semata-mata tentang beauty, jadi ada functional juga, biar tidak terfriction terlalu kecil-kecil dan kemana-mana gitu value-nya. Kurang lebih seperti itu summary-nya. Jadi untuk 3 audiens terakhir silakan angkat tangan. Tadi Mas Fahri duluan, Mas Fahri kebetulan namanya. Enggak, udah, tiga. Ya Mas Fahri duluan aja, silakan Mas Fahri. Enggak, air putih aja. Iya, enggak. Itu kan enggak apa-apa. Jangan gitulah, saya jadi gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya simpel Mas. Cuma saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman yang saya pahami dulu ya, agar konteksnya dapat gitu. Kan yang saya pahami sebenarnya dari penjelasan Mas juga, sebenarnya desain itu kan adalah seni yang dibatasi. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh budaya manusia. Budaya itu apa? Budaya juga berisi dengan behavioral dari manusia itu sendiri, pengalaman manusia itu sendiri. Jadi desain itu seni yang dibatasi oleh hal itu. Dan saya pernah dengar quotes yang banyak dibahas, namun di buku ini saya mendapat pandangan yang baru. Kan kalau di desain itu ada yang sedikit diskusi mengenai form follow function atau function follow form. Itu selalu dibahas gitu. Kita mengutamakan yang mana dulu, bentuk dulu atau fungsi dulu gitu dalam mendesain. Dan itu juga masih banyak diskusi sampai sekarang. Sedangkan di buku ini yang saya pahami itu bagaimana kita mengapresiasi dua-duanya. Tidak hanya mengapresiasi bentuk yang seperti kita pahami secara umum, tapi kita juga mengapresiasi fungsinya, keindahan dari sebuah fungsi. Kayak misal kursi ini mungkin tidak bagus gitu, tapi fungsinya banyak dan kita mengapresiasi hal itu dan itu indah gitu loh. Nah itu kan pandangan yang baru gitu tentang hal tersebut. Nah yang pengen saya tanyakan itu sekarang adalah bagaimana, mungkin di buku ini dijelaskan, kalau nggak dijelaskan juga ya menurut pandangan Mas juga nggak apa-apa. Bagaimana kita sebagai desainer menemukan titik temu antara keindahan yang kita pahami dan keindahan dengan orang yang kita akan bikin desainnya gitu. Sebenarnya kan desain juga outcome dari sebuah permasalahan gitu, solusi. Dan solusi itu ya dari situ, makanya saya ingin bertanya bagaimana solusinya gitu untuk mempertemukan keduanya seperti itu. Terima kasih. Thank you Mas Fahri. Next tadi siapa? Audiens kedua yang mau bertanya? Tadi kayaknya Mas ini duluan. Ini lihat. Mas siapa namanya? Oh mau Mas ya, oke boleh deh. Perkenalan dulu, brief singkat Mas ya, jangan panjang-panjang. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Sofan. Oke, barusan yang di depan sebetulnya saya banyak pertanyaan apa yang disampaikan dari Mas Fahri. Tapi saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dari
diskusi sama Mas Faidul baru saja. Dan ini menanggapi juga dari apa yang ditanyakan oleh Mas Fahri yang ini, bukan yang di depan. Kata Mas Faidul barusan, setelah dia bertanya, dia menemukan satu benang merah yang menemukan antara keindahan dan fungsi. Ini selalu bertabrakan nih. Apa yang kemudian diinginkan oleh calon customer kita dengan ide yang kemudian kita munculkan. Itu selalu bertabrakan. Kata Mas Faidul barusan, titik temunya itu satu, yaitu kemudahan. Nah, dari kemudahan ini, katanya nih ya barusan, dari kemudahan ini kita akan menemukan fungsi dan menyatukan ide, atau ide bisa dijadikan bisa direalisasikan menjadi fungsi, gitu. Sehingga membentuk lingkungan baru. Contohnya gini, balada. Contoh paling bisa dirasakan. Balada itu adalah kafe yang kemudian menyediakan buku untuk dibaca sehingga membentuk orang-orang yang kemudian mau ke sini kalau enggak kerja itu mau baca buku atau diskusi. Itu membentuk orang yang mau baca buku, orang Pamekasan yang mau baca buku bisa ke balada, atau orang yang mau diskusi bisa ke balada. Itu membentuk lingkungan baru. Kemudahan-kemudahan itulah yang kemudian menjadi benang merah di antara fungsi dan ide soal keindahan barusan. Tapi dari sini saya masih punya pertanyaan. Soal keindahan ini, soal desain ya. Desain itu kan nggak cuma soal desain grafis, desain logo dan semacamnya ya. Kita bisa ngebahasnya juga di desain politik, terus di bisnis juga, ya. Karena siapa barusan ininya Mas, tokohnya Mas, Alan Moore gitu kan, itu mencontohkan juga soal Apple HP ya. Ini membentuk suatu dia punya ide yang itu terbatas sehingga membentuk lingkungan baru. Orang punya experience di HP Android yang lainnya yang sudah sama saja, punya experience baru ketika dia itu menggunakan Apple. Gitu. Nah, dari experience ini membentuk lingkungan baru. Nah, yang saya pertanyakan, antara idealisme seorang desainer, apakah keindahan itu penting? Ketika itu dibenturkan dengan fungsi satu. Karena ini juga berkaitan dengan desain politik gitu. Desain politik semakin mudah dibaca itu enggak indah. Gitu loh. Kalau titik temunya ke yang barusan. Bisa dipahami Mas Fahri ya? Ya. Oke, terima kasih. Audiens ketiga, ya silakan Mas. Oke. Indonesia negara hukum, sebelumnya assalamualaikum. Perkenalkan saya Nanang. Sebenarnya dari tadi saya mendengar penjelasan tentang topik desain, itu membahasakan tentang keindahan atau fungsi. Nah, saya mikir gini, saya memiliki ketertarikan sejak masih di usia dini. Maksudnya di masa-masa saya sekolah SD itu saya memiliki ketertarikan di dalam dunia desain. Saya sempat berdiskusi dengan salah satu coach saya di dalam desain itu. Saya menanyakan, apakah fungsi dan keindahan itu adalah kunci? Nah, di sini kan di buku ini yang membicarakan tentang keindahan itu adalah kunci. Saya melihat di desain-desain yang abstrak gitu. Contohnya misalkan kita membahas tentang di vektor, misalkan desain vektor gitu. Yang dimana membahas tentang sebuah lukisan abstrak yang gak beraturan sama sekali dan mempunyai warna-warna yang mungkin sangat kontras gitu.
Dan justru nilai yang paling mahal adalah desain yang tidak bisa dibangun ulang dengan satu kali jiplak gitu. Justru keterbatasan, misal kalau dalam bahasanya ekonomi itu adalah apa ya? Limited itu adalah sebuah kemahalan gitu. Misal karya itu akan mahal apabila cuman tidak lebih dari satu gitu. Kalau bisa diduplikat atau diperbanyak lagi itu nilainya akan berkurang gitu. Itu yang pandangan saya yang apakah desain itu hanya cuman berfokus pada itu gitu. Menurut saya itu lebih dari sekedar itu gitu. Baik, terima kasih. Dijawab dulu aja Mas Fahri. Iya. Tadi Mas Fahri ya. Fahri menjawab Fahri. Yes. Form follow function, function follow form gitu kan ya. Ya, itu juga masih jadi perdebatan sampai hari ini sebenarnya. Gini Mas. Jadi kalau kita balik ke buku ini ya, buku ini tuh lebih ke kayak merefleksi diri kita sebagai desainer gitu. Nah, ketika kita didistraksi oleh kepentingan-kepentingan gitu kan, ya pada akhirnya apa yang kita bawa gitu kan, tidak sepenuhnya bisa kita lakukan pada akhirnya gitu loh. Karena kan kadang gini, makanya tadi ada di 14 poin itu, kalau teman-teman kenal namanya Dimas Fahrudin, kebetulan beliau mentor saya di bidang desain juga, dia bilang gini, kebebasan seorang desainer di zaman sekarang gitu ya, itu hanya terbatas ketika dia mengeksplorasi desain. Ketika dia udah berurusan dengan bisnis, ya, dia balik lagi, ya yang diperdebatkan dua hal tadi itu akan gak digunakan juga pada akhirnya gitu loh. Karena tadi saya bilang kita pada akhirnya conversion rate gitu loh, duit gitu kan. Kita kalah sama duit gitu kan. Kita pada akhirnya karena kita juga digaji sama mereka gitu ya. Kita nggak bisa kayak apakah dua hal tadi yang diperdebatkan itu ya. Apa namanya? Form ya, form follow function gitu. Function follow form gitu. Bahkan itu juga teman-teman yang di akademisi di kafe pun juga masih memperdebatkan itu gitu. Karena balik lagi apa ya namanya ya, desain grafis itu kalau dulu saya melihat desain ya terutama ya, ketika konteksnya untuk apa akan sangat berbeda. Itu sih Mas. Jadi dan di sini pun juga mempertanyakan itu sebenarnya. Jadi lebih ke refleksi diri gitu loh. Bahkan Alan Moore itu di 8 tahun yang lalu ya, ketika buku ini mulai naik gitu di tahun 2018, dia mempertanyakan bagaimana. Waktu itu dia diwawancara di salah satu podcast, dia bilang dengan kemajuan AI gitu. Bahkan kita di tahun itu kita belum tahu akan dampak disrupsi AI terhadap pekerjaan kita sebagai desain. Dia udah ngomongin itu gitu ya. Mungkin karena dia juga membangun itu kan. Membangun apa? Perusahaan dia juga mungkin udah mulai ke ranah itu gitu loh. Pada akhirnya apa? Makanya that's why dia sangat menekankan kita sebagai seorang desainer menekankan keindahan itu adalah lebih bukan hanya pada apa yang kita bikin terus jadi indah gitu, enggak. Tapi mulai dari apa namanya, sejak dalam pikiran gitu Mas, kalau kata anak-anak politik gitu ya. Itu sih, itu Mas. Kalau dari saya juga sama kebingungan dengan Mas Fahri gitu. Dan saya juga enggak tahu mau jawab apa gitu. Oke, next kedua tadi Mas siapa? Sofan. Dia pertanyaannya apa dia? Lebih ke? Tadi pertanyaannya kan dia nge-summary punya Mas Fahri kalau titik temu ya antara desain sama function. Tapi dia nanya terkait lebih mengutamakan idealisme desain politik ya. Iya, Gini Mas. Kalau ngomongin desain politik semakin mudah dibaca akan semakin tidak indah gitu ya. Kan saya di sini adalah desain dalam bentuk apa dulu nih? Di sini kan society, berarti bagaimana kita mendesain sebuah kota misalkan, ya kan? Berikan sebuah kota,
transportasi umumnya. Contoh yang paling baik di Indonesia adalah Jakarta gitu ya. Saya nggak ngomongin Anies, saya ngomongin Jakarta gitu. Dulu ya ketika Jakarta akan dibangun seperti itu, semua orang menolak gitu. Karena belum tahu fungsinya seperti apa. Ya kan? Ketika udah mulai nih, bodo amat gitu. Tetap sama siapa? Gubernur sebelumnya. Dibikinlah. Orang akhirnya feel, comfort, merasa terbantu gitu loh. Bahkan satu hari 1 juta penumpang gitu kan. Karena desain kotanya memang dibikin seperti itu. Secara desain politik, ya banyak orang gak suka. Karena apa? Kepentingan pribadi. Tapi di sini kan kita bukan ngomongin tentang siapa dia, siapa itu gitu. Tapi bagaimana desain itu bermanfaat untuk society. Lebih ke itu sih sebenarnya. Bukan bagaimana ketika desain politik itu gak mudah dibaca, tidak. Tapi bagaimana ketika kita mendesain gitu ya, itu memang benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Itu Mas Sofan. Oke, next. Tadi ini unlimited. Ya, bagaimana sebuah desain itu unlimited. Sebenarnya itu agak melebar ya Mas. Jadi lebih ke kayak itu pada akhirnya kan outcome ya. Jadi lebih ke outputnya gitu. Bagaimana desain itu menjadi limited gitu. Bahkan yang makin ini gini, ada namanya di ilmu desain itu anti design gitu kan. Bagaimana dia melawan hukum-hukum yang ada dalam dunia desain, terutama dunia desain grafis. Makin nyeleneh, makin gak aturan gitu, teksnya timpa-timpa, warnanya warna-warni gitu kan. Itu namanya anti design. Dan memang pada akhirnya itu bukan lagi sebuah karya desain, tapi karya seni pada akhirnya. Dijualnya itu karya seninya, bukan fungsionalitas dia sebagai sebuah desain. Karena desain itu adalah kalau kita balik ke fundamentalnya adalah bagaimana kita memahami gitu ya, menyampaikan kalau di ilmu desain komunikasi visual itu adalah ada yang namanya komunikan. Bagaimana kita sebagai seorang desainer menyampaikan pesan dan komunikan itu memahami tanpa perlu kita menjelaskan. Gitu namanya kalau di kafe. Beda kalau di ilmu seni. Ilmu seni itu mengekspresikan perasaan gitu kan dalam bentuk ya abstrak lah segala macam. Tapi kan gak semua orang paham apa yang dimaksud oleh hasil lukisan itu tadi atau hasil karya itu harus dijelaskan dulu kan. Nah gitu. Itu bedanya desain dengan seni. Kalau udah masuk ke ranah apakah itu mahal atau tidak, ya itu udah beda lagi gitu. Itu Mas. Yes, betul. Apakah ada follow up question? Ya silakan Ya, Mas Sofan. silakan. Cek. Antara desain politik yang saya maksud dengan kebijakan politik itu beda. Bentuk desain kota itu bentuknya kebijakan politik, bukan desain politiknya. Kayak pembangunan branding dari suatu person gitu kan, itu desain politik. Nah, semakin itu kelihatan, karena kan gini ya Mas Fahri, barusan saya ulang lagi nih, antara keindahan dan fungsi itu bertabrakan terus-terusan tuh. Ide yang kemudian desainer munculkan dengan fungsi yang kemudian calon customer lah bahasanya ya, itu butuhkan seringkali bertabrakan. Itu ada orang yang kemudian mementingkan fungsi terlebih dahulu sehingga membentuk ide. Ada orang yang kemudian ini sebagai desainer ya, ide dulu baru berepresentasi menjadi fungsi. Contohnya, kalau yang ide menjadi fungsi, Apple gitu kan, mencoba ide baru agar tidak sama dengan HP Android yang lain, sehingga dengan ketidakmudahannya, gitu kan, membentuk lingkungan baru bahwasannya Apple ini harus dijual mahal, lebih mahal dari Android misalkan, karena ABCDE. Kalau fungsi ke ide itu banyak contohnya. Nah, titik temunya itu di kemudahan. Tapi gitu. Tapi ini ya, di dalam politik
semakin mudah desain itu, semakin kebaca itu semakin tidak indah, Bung, gitu. Di politiknya, bukan kebijakannya. Nah, bagaimana seorang desainer bisa merepresentasikan itu, gitu loh. Menanggapi soal itu. Terima kasih. Oke, gini Mas. Kalau ngomongin desain politik atau kebijakan segala macam gitu ya. Itu kan lebih ke kayak bagaimana ilmu partai politik, ilmu politik pada akhirnya kita yang diomongin hari ini gitu. Jadi gini Mas, kalau di desain itu ada namanya research. Ya kan? Research itu berbagai metode gitu loh. Saya perlu dibuka apa enggak ini? Apa yang dibuka? Oh ini nih. Bentar. Product design mana product design? Ini Mas, jadi kalau di dunia desain itu Mas, mendesain sesuatu itu berdasarkan voting terbesar. Jadi nih product design responsibility gitu ya, tanggung jawab kita sebagai seorang desainer gitu. Melihat nih risetnya kayak gimana, misalkan visual desainnya kayak gini, interaksi desainnya kayak gini, terus UX desainnya kayak gini. Nah dari sini ada ukurannya, mana yang patut dan memang dibutuhkan gitu loh. Jadi kita nggak ngomongin desain politik terlalu jauh kalau ngomongin desain politik gitu loh. Nah, yang maksud Mas Sofan tadi bilang mudah, tidak mudah Mas, karena Anda hanya menggunakan, tidak meng-create. Desainer itu membuat sesuatu itu tidak segampang itu. Dia ada namanya user flow, ya kan? Dari ini nanti pencet ini. Nah, mereka mempelajari pattern. Orang terbiasa dengan ini, akhirnya jadilah produk. Yang katanya Mas Sofan, Apple bikin sesuatu yang berbeda menurut orang awam. Tapi kalau dari kacamata desainer, dia hanya bikin bukan sesuatu yang berbeda, inovatif namanya. Gitu. Kalau sama dengan Android gitu istilahnya ya. Tapi kalau, nah ini, kita empathize dulu, cari tahu dulu masalahnya. Masalahnya kita definisikan. Habis itu ideate. Oh dari masalah ini ternyata kita punya ide gini. Nggak ngide dulu Mas. Nggak bisa kita ngide dulu. Ini ya teori ini nggak cuma dipakai di desain, dipakai juga dalam pengambilan keputusan. Gitu loh. Jadi ada empathize, ada define dulu, ideate dulu. Berarti di prototype. Nah prototype ini belum tentu akan jadi, dia tuh hanya kayak percobaan aja gitu loh. Ya kan? Kalau udah prototipenya bagus, oke kita tes. Nah, jadilah produknya gitu. Sama kayak kebijakan politik. Kebetulan saya pernah jadi tenaga ahlinya anggota legislatif dan itu tuh teman saya juga partner saya gitu loh. Di anggota legislatif DPR RI Mas ya. Mohon maaf gitu. Sosokan anjay. Nah, jadi kayak kalau ngomongin desain politik, ya saya nggak bisa buka si anggota DPR kayak gimana, intrik-intriknya enggak. Tapi kebanyakan pattern yang saya lihat itu seperti ini gitu loh. Kita mencari tahu dulu masalahnya, kita punya empathize gitu ya, berempati gitu kan. Mendefinisikan, dari situ kita muncul ide nih, solusinya apa ya gitu. Oh solusinya gini nih, bikinlah segala macam produknya gitu kan. Dites, oh cocok ternyata, baru gitu. Nah masalahnya negara kita kebanyakan sekarang nggak pernah ada empathize-nya, langsung ideate, prototype, ties, ya kan? Gitu, ngide dulu nih. Oh ternyata mereka butuh makan, beri MBG, nah kan gitu. Oh ternyata dia nggak ada toko di desa, beri ini, nah, kayak gitu.
Makanya pentingnya desain politik itu adalah ini tadi gitu. Ini kepake ke semuanya ya. Bahkan di berbagai ilmu itu kepake gitu. Mungkin menjawab atau belum? Gimana? Biar kita bisa lanjut tambahan pertanyaan selanjutnya. Ya lanjut ya. Oke. 2 aja mungkin ya atau 1 boleh. Silakan ya Mas, silakan. Ya, silakan Mas Rifki. Jangan panjang-panjang ya Mas briefnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Mas Rifki. Di sini saya mungkin mau nanya ini Mas ya. Pembahasan dari awal dari Mas Fahri itu kan lebih ngomongin tentang idealisme sebagai desainer ya. Yeah. Sebagai refleksi gitu ya sebagai desainer. Gimana desainer seharusnya mendesain suatu produk gitu ya. Yeah. Dan tadi sempat Mas Fahri bahas juga kalau kita sebagai desainer kita juga harus open gitu loh. Open to changes, opportunities gitu loh. Yang saya rasakan gitu ya, semakin kita open to changes, apalagi di zaman AI sekarang gitu ya, itu berarti kita semakin nggak bisa mempertahankan idealisme itu berarti Mas ya, ya kan gitu. Apalagi ada zaman AI sekarang gitu ya, kayak ya lebih banyak kerjaan kita yang terreplace. Aku juga merasa mungkin desainer itu bukan lagi menjadi desainer tapi menjadi reviewer gitu loh. Yes. Jadi kita kayak bikin, kita cuma review, bawa dikit kayak gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana seharusnya kita bisa mengimplementasikan idealisme ini sebagai desainer? Gitu Mas. Oke, terima kasih. That's why Mas, kenapa aku berhenti jadi seorang product designer. Gitu. Karena merasa dibatasi gitu loh. Akhirnya aku fokus di studio, nggak lagi servisnya untuk bikin website, bikin aplikasi. Produknya branding semua sekarang Mas. Iya, karena gini, jujur ya mungkin akan relate, karena kayaknya relate deh. Karena gini, kalau waktu saya fokus di bidang UI UX ya, itu tuh desain saya kalau suruh nge-branding ampas. Karena terkotak-kotakan, karena terbiasa dengan apa ya namanya, yang struktural banget gitu kan. Apalagi dengan adanya AI gitu, kita dulu bikin sketsa gitu kan, kasih apa namanya, meeting gitu kan, ini gimana nih, gini, oh kurang keren gini. Sekarang enggak, udah zamannya kita bikin prompt, aku mau bikin gini, bikin ke cloud, jadi. Kenapa begitu? Karena ini kebetulan saya punya kakak dan dia seorang full stack developer. Dia bilang gini, apa yang kamu bikin selama ini itu udah direkam patternnya oleh jaringan apa gitu namanya. Jadi memang ya salah satu otaknya AI lah istilahnya ya. Dan dia udah memahami kebutuhan manusia yang dipencet tuh apa aja gitu loh. Cuman kalau dari diskusi, ini bukan pendapat saya, dari diskusi dengan teman-teman yang lebih senior, dia bilang ya memang pada akhirnya kita tergantikan gitu loh. Karena balik lagi, ini ilmunya adalah human computer interaction, bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer gitu loh. Yang mana ya saya juga kesel gitu Mas. Dengan adanya AI itu ya tapi ya balik lagi kalau kata yang bikin AI ya, dia bilang AI itu dibikin untuk socialize gitu loh, membantu socialize gitu, bersosialisasi. Tapi ya itu lagi balik lagi. That's why saya memilih untuk ya udahlah nggak lagi produk desain gitu loh. Karena jujur secara income saya turun gitu kan, rate-nya nggak lagi yang seperti dulu. Apalagi Upwork sekarang bukan lagi platform freelance tapi platform lelang gitu kan. Makin banyak bid kamu ngebid connect gitu kan, duit saya habis di situ gitu, belum punya project udah habis duluan gitu. Nah itu maksudnya apakah ini akhir ya, tiap hari kan ada orang bilang designer is dead gitu kan, designer is ini, udah berapa desainer yang mati hari ini gitu kan. Tapi pada akhirnya apa, mungkin Mas apa namanya, Rifki ya, Mas Rifki kenal sama Mas Wasil ya, salah satu foundernya Hello Designer, dia bilang ya ini sama kayak ketika dulu muncul awal-awal kayaknya memang ya namanya sejarah itu kan kayak berulang gitu ya.
Ketika muncul dulu orang masih ngedesain tuh agak manual gitu ya. Terus tiba-tiba muncul Photoshop gitu kan, Corel Draw. Banyak yang menentang gitu tentang otomasi kayak gitu gitu. Ya mungkin pada akhirnya memang desainer tuh pada akhirnya role-nya, idealisnya terkikis gitu. Nah, makanya itu adalah pilihan hidup. Makanya that's why kalau saya pribadi, saya nggak lagi mau berkecimpung di bidang itu. Kalau misalkan hanya jadi konsultan, is oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk create gitu, wah udah nggak bisa. Maksudnya kayak udah udah kita harus belajar, malah dikit-dikit kita harus belajar tentang coding gitu kan. Kita harus belajar tentang front end gitu, mau nggak mau. Ya apakah itu saya bilang saya surrender? Enggak. Saya pengen bertahan hidup aja. Kebetulan karena saya fokusnya di desain itu tidak hanya pada bidang product design gitu kan. Dan saya hanya bisa ke branding bahkan ke turunan-turunannya. Dan itu ternyata bisa lebih menghidupi. Ya itu balik lagi. Desain itu pilihan gitu Mas. Ya mungkin yang Mas Rifki rasakan, dirasakan semua teman-teman yang fokus di bidang UI UX gitu. Itu sih Mas. Oke, any follow up question? Ada Mas mungkin? Oke, udah cukup. Udah ya? Oke, Mas mau sedikit pertanyaan sih dari Ya, saya. silakan. Agak sepertinya mau sedikit men-summarize dari awal sampai akhir tadi. Apakah benar Mas? Jadi saya tuh jadi menyimpulkan, kan benar katanya Mas Fahri, desain itu bidangnya beda-beda, art itu beda-beda. Jadi menurut saya tuh gini, tergantung kita minatnya ke bidang apa. Kalau kita mengutamakan beauty, art, luxury, something yang related sama itu, mungkin kita bisa terjun ke ilustrator, seniman, jadi pelukis gitu-gitu ya. Kalau misalnya kita mau memang mengutamakan beauty. Tapi kalau kita minat dengan beauty tapi juga combination dengan human interaction, combination dengan human psychology, mungkin arahnya bisa menjadi kayak entah graphic designer, user interface kayak gitu kan Mas ya. Apakah kesimpulan yang saya tangkap itu benar Mas? Iya, jadi gini. Ada namanya desainer yang melabeli dirinya adalah multidisiplini designer gitu kan. Karena dia tidak hanya memahami satu bidang desain gitu. Dan itu yang teman-teman di studio saya rasakan gitu loh. Jadi ada fotografer di studio saya tuh bilang, aku karena punya sense of design, jadi ketika aku nge-plating untuk foto produk, aku udah tahu kebutuhan desainnya kayak gimana. Nah, jadi pentingnya kita tuh belajar desain tuh adalah bukan fokus pada semuanya ya, tapi setidaknya paham, mempelajari fundamental masing-masing ilmu-ilmu desain itu tadi. Karena gini, ini saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang, tapi intinya adalah ketika kita punya pengalaman pada suatu bidang tertentu, itu ada relevansinya dengan bidang yang lain. Contohnya pernah saya lihat video di YouTube, bahkan bahasa itu ada hubungannya dengan fisika. Itu kan kalau kita telaah secara mendasar kan kayak masa iya ya gitu ya. Tapi ternyata ada. Kenapa dari bahasa? Dari suara gitu loh ya. Itu juga ada hubungan. Bahkan ya saya juga nggak bisa menjelaskan secara gamblang ya. Tapi yang menurut kita beda ilmu aja itu masih ada ketersambungan gitu. Yes, setuju banget sama Mas Fahri. Kebetulan desain itu merupakan skill set yang sedikit diperlukan untuk pekerjaan saya juga. Jadi banyak sekali insight yang saya dapat dari ide-ide Mas Fahri, cara nge-breakdown buku ini juga. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan juga sih di pekerjaan, which is very useful. Gitu. Oke, terima kasih untuk para audiens yang hadir. Saya izin untuk menutup acara hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya Mas Fahri dan semoga nyampe ya dan bisa diterapkan kepada audiens hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.